Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita insyaallah akan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian senantiasalah kita semua selalu bersolawat dan bersalam ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sangat kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Bapak ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kultum kita pada kesempatan kali ini kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah, bermohonlah kalian kepada Allah apa saja hajat yang kalian kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Yang pertama, cara kita bermohon kepada Allah adalah bis-sabri, dengan kesabaran, penuh dengan kesabaran. Di dalam hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak nanti masuk surga itu ialah orang yang lulus kesabarannya menjalani kehidupan ini. Orang yang bakal masuk surga itu nantinya ialah orang yang telah lulus kesabarannya, bagaimana ia melewati takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Lulus dengan sabar melewati berbagai macam ujian di dalam kehidupan ini. Lulus dengan kesabarannya melewati berbagai macam di dalam kehidupannya, mulai dari ia balik sampai nanti ia meninggal dunia. Maka Allah perintahkan kita bermohonlah kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Yang kedua, bermohonlah kepada Allah dengan mendirikan salat. Maka kepada kita semua hendaknya jangan sesekali meninggalkan salat, apalagi yang bentuknya dengan sengaja. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu fil akhirati wa hiya as-shalah. Yang pertama nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat adalah salat. Wa in salahat salaha sairu amalihi, kata Rasulullah, kalau salatnya baik,
5 waktu tidak tinggal berusaha di awal waktu berjamaah di masjid ataupun di musalla. Salahat sairu amalihi, orang yang seperti ini kata Rasulullah, maka amal-amal yang lainnya juga akan ikut membaik. Artinya makna apa yang kita ambil daripada hadis tersebut? Apabila kita ingin perbaikan di dalam hidup kita, yang pertama kita perbaiki adalah solat kita masing-masing. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya adalah Allah sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang sabar melewati ujian-ujian di dalam hidupnya. Di dalam Al-Quran ini ada 2 redaksi ayat. Yang pertama tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati. Yang kedua adalah wasta'inu bis sabri was salati. Kalau ayat yang pertama innallaha ma'as sabirin, Allah sangat senang cinta kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua ialah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sesungguhnya bersifat sabar tersebut dan sesungguhnya istiqamah dalam melaksanakan solat tersebut lakabiratun, sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Berbagai macam ujian yang harus kita lewati untuk istiqamah melaksanakan solat 5 waktu dan hidup dalam keadaan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in, terkecuali sabar akan ringan baginya, terkecuali solat akan ringan baginya illa 'alal khasi'in, orang-orang yang memiliki rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penafsiran lain, al-mutawadi'in, orang-orang yang hatinya rendah, orang-orang yang hatinya tawadu, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan sifat sabar, kalau ingin menjadi seorang yang istiqamah dalam melaksanakan salat, timbulkanlah sifat khusyuk dalam hati. Apa makna khusyuk dalam hati? La khaufa illallah, tidak ada rasa takut terkecuali hanya kepada Allah. Kemudian al-mutawadi'in, menimbulkan, melatih sifat tawadu di dalam diri kita masing-masing. Maka insya Allah kedua sifat tersebut, sabar dan sanggup melaksanakan solat, akan tumbuh dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah solat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.